Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Putri Nurjana Muslimah di mata pelajaran informatika. Nah, untuk pertemuan pertama ini mungkin ada beberapa yang harus Ibu jelaskan di mata pelajaran informatika. Di mata pelajaran informatika ini Ibu mengampu 2 kelas, yaitu kelas 10 BDP 1 dan kelas 10 BDP 2. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya selama 1 tahun mata pelajaran di mata pelajaran informatika ini. Baik, materi yang akan kita bahas selama 1 tahun mata pelajaran ini di mata pelajaran informatika ini yaitu ada di elemen TIK. Banyak sekali elemen-elemen di mapel informatika ini, tapi untuk kelas 10 selama 1 tahun mata pelajaran ini yang akan kita bahas yaitu elemen TIK, yang singkatannya dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semester 1 yang akan kita bahas yaitu mengenai pertama teknik penelusuran. Di sini kalian harus bisa menerapkan bagaimana cara mencari sesuatu artikel dan lain sebagainya di teknik penelusuran, atau nama istilahnya adalah search engine. Sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, setiap hari kamu mencari di Google itu termasuk dalam teknik penelusuran. Nah, tapi di sini akan dibahas secara mendalam. Yang kedua yaitu mengenai peta konsep atau peta minda. Di sini kita akan membahas bagaimana suatu ilustrasi grafis yang konkret dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep lain. Nah, atau kalian sering mendengar yang namanya mind mapping. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hal itu. Yang ketiga yaitu pengurutan, penumpukan, dan antrean. Yang akan kita bahas di sini adalah kalian harus dapat bisa bagaimana mengurutkan suatu kata dari A sampai Z menggunakan aplikasi teknologi yang kita miliki. Yang keempat yaitu aplikasi pengolah presentasi. Aplikasi pengolah presentasi ini adalah kita akan mempelajari seluk-beluk bagaimana PowerPoint itu, bagaimana membuat PowerPoint yang bagus, terus toolbar yang ada di PowerPoint itu fungsinya apa saja. Nah, di sini akan kita bahas. Nah, itu ada 4 materi yang akan kita bahas di semester 1. Di semester 2 kita akan membahas 2 materi yang akan kita kaji, yaitu yang pertama aplikasi pengolah angka atau bisa disebut dengan Microsoft Excel ya, bagian dari Microsoft Office. Nah, di sini kita akan membahas seluk-beluk dari Excel itu sendiri ya, mulai dari rumusnya, mulai dari fungsi toolbar-toolbarnya gitu. Dan kedua, aplikasi pengolah kata. Udah gak asing lagi kan kalian menggunakan Word, bagaimana fontnya, ada beberapa macam font, kalau misalnya ngeprint itu seperti apa, margin kanan kirinya bagaimana. Nah, itu akan dibahas di aplikasi pengolah kata. Total dalam 1 tahun pelajaran ini yang akan kita bahas itu ada 6 bab, kurang lebih ada 6 bab ya. Semoga bisa tersampaikan sama 1 tahun pelajaran ini. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai search engine atau teknik penelusuran atau teknik pencarian informasi, di mana di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa menerapkan teknik penelusuran search engine atau pencarian informasi dan melakukan penelusuran informasi. Ada yang tahu apa itu search engine? Ya,
Search engine adalah sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau WWW atau news group pada sejumlah jaringan komputer server. Hasil dari halaman pencarian ini kemudian biasa disebut sebagai Search Engine Result Page atau SERP. Posisi dari website yang tampil di halaman SERP sifatnya juga sangat dinamis guna menjaga tingkat relevansi dari konten. Apa sih fungsi dari search engine? Fungsi dari search engine ini adalah situs search engine memiliki beragam fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti membantu menemukan informasi tertentu dari laman website serta meningkatkan branding melalui konten yang dikemas menggunakan search engine marketing atau SEM maupun Search Engine Optimization atau CEO atau SEO. Fungsi lain dari search engine itu bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas, mencari informasi hal apapun itu bisa dilakukan ya, karena jendelanya dunia itu sekarang mah bukan hanya buku, tapi menurut perkembangan zaman jendelanya dunia itu sekarang internet pun juga bisa menjadi jendela dunia. Dengan internet kita bisa keliling dunia. Arti kasarnya seperti itu ya. Dengan internet kita bisa keliling dunia mencari apapun hal apapun, bukan hanya mengenai terkait hal-hal informasi yang ada di Indonesia, tapi di luar Indonesia pun kita bisa mengetahui itu dengan internet gitu. Itu dari fungsi dari search engine. Lalu, bagaimana cara kerja dari search engine? Cara kerja search engine memanfaatkan program khusus yang kerap disebut sebagai web crawler, robots, atau spider. Salah satunya karena konsep jaringan website yang memang memiliki keterhubungan sama seperti jaring laba-laba ketika sudah siap digunakan untuk menangkap serangga. Untuk melakukan perankingan terkait situs yang layak masuk ke halaman paling atas, web search engine biasanya menggunakan algoritma khusus yang selalu diremajakan secara berkala. Google misalnya, mereka kerap kali melepaskan algoritma binatang seperti Google Penguin, Google Panda, hingga Google Hummingbird untuk semakin mengoptimalkan hasil pencariannya. Gitu. Jadi menggunakan cara kerja search engine ini adalah dengan kita membubuhkan menuliskan atau mengketikkan kata kunci apa yang ingin kita cari gitu. Misalnya mengenai materi informatika. Nah, nanti dari sistem website tersebut, web search engine tersebut itu menggunakan algoritma tersendiri gitu. Nah, langkah-langkahnya ada crawler, ada robots, ada spider, sehingga di algoritma search engine itu seperti jaring laba-laba ketika sudah siap digunakan untuk menangkap serangga gitu. Jadi istilahnya di dalam sistem si search engine di web search engine ini tuh, atau misalnya di sistem Google itu ya, ketika kita mencari itu tuh layaknya seperti jaring laba-laba, semuanya terhubung di segala arah gitu. Ketika kita mencari kata, nah kita mencari satu kata misalnya mengenai informatika, nah itu semuanya tersebar gitu dan hasilnya keluar banyak gitu. Itu adalah cara kerja dari search engine. Nah, macam-macam dari search engine itu ada banyak sekali ya. Ada Google yang sering kita gunakan ya. Ada Bing mungkin yang biasa digunakan di handphonenya atau di iPhone-nya, biasanya ini ada di desktop handphone. Ada Yandex itu web search engine dari Rusia. Terus ada DuckDuck
DuckDuckGo juga itu web search engine, ada Yahoo ya itu search engine juga. Cuman yang paling familiar dari kita semua itu pasti menggunakan Google ya. Nah, search engine itu bisa digunakan juga sebagai pencarian informasi digital ya pastinya. Nah, adapun macam-macam search engine selain yang tadi Ibu sebutkan, ada aplikasi percakapan chatting. Nah, di mana chatting itu adalah kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Dengan fitur aplikasi chatting ini, Anda dapat mengobrol dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Adapun aplikasi chatting yang biasa digunakan ada Telegram, mungkin kalian menggunakan Messenger Yahoo, atau WhatsApp, dan lain-lain. Banyak sekali contoh, ada KakaoTalk, WeChat, dan lain sebagainya. Nah, ternyata hal tersebut juga bisa menjadi informasi pencarian digital gitu. Nah, kedua ada aplikasi pertemuan online. Aplikasi pertemuan online atau istilahnya teleconference merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun via internet yang tidak mengharuskan kalian semua untuk bertemu langsung satu sama lain. Nah, itu aplikasi pertemuan online. Banyak sekali platform aplikasi pertemuan online yang bisa digunakan, baik di ponsel, di desktop, ataupun di iOS kalian ya. Ada Zoom Meet, ada Google Meet gitu ya. Apalagi banyak lah ya. Ada Jitsi ya gitu. Nah, di aplikasi pertemuan online ini ternyata juga termasuk ke dalam mesin pencarian informasi digital, karena kita bisa mencari informasi ya mengenai percakapan chatting atau pertemuan online dari antara teman, antara keluarga menggunakan aplikasi ini ya. Apalagi sekarang secara sedang eranya pandemi, komunikasi terbatas hanya melalui komunikasi digital saja, media sosial, chatting, Zoom ya. Lebaran pun tidak bisa bertemu dengan keluarga, kita bisa bertatap muka secara virtual menggunakan Zoom gitu. Oke, sekian dulu dari Ibu materi pembelajaran hari ini sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.